Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Desain English. In this weekend lessons, we are going to learn about bagaimana sih cara practice speaking sendiri di rumah atau mandiri. Nah, ini karena ya saya beberapa kali ditanya, saya kan tidak punya teman ketika di rumah untuk practice speaking. Saya tidak ada seorang yang bisa saya ajak ngomong. Ya tetap kita masih bisa ya speaking ya, meskipun tidak ada partner. Bagaimana caranya? Kali ini kita akan bahas ya. Sebelumnya di subscribe dulu channelnya Dosen English. Ya betul sekali, namanya speaking atau fluency, kelancaran dalam speaking itu betul-betul sangat dipengaruhi oleh habit, kebiasaan ya. Semakin kita biasa, semakin terbiasa latihan, maka kita akan semakin ya melidah begitu ya, fluency, lancar ya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah tes, interview, bercakap-cakap itu sudah seperti natural begitu ya, dan itu memang a matter of habit. Jadi kebiasaan kita ya yang akan membuat kita menjadi sangat lancar. Nah, meskipun tidak ada teman, kita masih bisa berlatih sendiri di rumah ya. Apa saja tipsnya? Bagaimana kita belajar sendiri di rumah, belajar speaking ya di rumah. Nah, saya ada beberapa tips, silahkan disimak baik-baik. Nah, tips yang pertama ini yang sering saya lakukan ya, adalah itu talk to the mirror, ngobrol sendiri di depan kaca. Pernah nggak kalian? Nah, kalau saya ini sering dulu ya, jadi ngomong sendiri di depan kaca ya. Nah, ngobrol di depan kaca ini sangat banyak manfaatnya ya, karena kalau kita ngomong di depan kaca itu tidak bisa merespon ya, jadi ya dia akan diam saja ya. Ya, so not like when we are speaking to our wife ya. Jadi enggak, itu bukan manfaatnya. Jadi ketika kita berbicara di depan kaca, sebenarnya manfaatnya adalah, nah kita bisa melihat gesture ya. Ketika kita sedang berbicara ya, hi today I'm going to, nah kita akan melihat ekspresi kita, gesture kita. Sudah betul apa salah? Siapa tahu kita ngomong itu seperti dead fish ya, ngomongnya tanpa ada tanpa ada ekspresinya. Hi today ya, nah terlihat kaku ya. Jadi dengan bicara di depan kaca ini akan mengetahui gesture kita. Yang kedua, body language ya. Nah gitu ya, jadi body language kita akan terlihat apakah ketika saya bicara itu body language-nya bagaimana, baik atau enggak ya, menggunakan body language ekspresi atau enggak ya. Nah itu ya. So nah biasakan itu ya, talk to the mirror ya. Di situ nanti kita akan belajar ya. Dan juga yang ketiga, pelafalannya. Jadi cara melafalkannya itu sudah betul apa salah ya. Nah, today I'm going to talk about. Nah, jadi kalau kita melihat mirror, kita akan ternyata pergerakan mulut saya ini sudah benar seperti nanti. Nah, gitu kan ya. Jadi, nah tips yang pertama, banyak-banyak speak to the mirror atau talk to the mirror ya. Materinya bisa apa saja ya. Jadi, nah biasanya kalau saya sampai sekarang pun ya, biasanya pagi-pagi, nah itu ya, setelah mandi mau berangkat kerja, itu saya biasanya ngaca sambil ngomong kayak bahasa Inggris ya. Okay, today I have a lesson with the class blah blah blah, and maybe I will go home late blah 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 blah. Nah gitu. Atau biasanya malam, nah biasanya 2 kali saja ya. So talk to the mirror ya, malam biasanya sebelum tidur kan ada momen untuk misalkan gosok gigi. Nah jadi setelah itu kan biasanya kita ngaca ya. Silakan ya, sambil ngobrol apa saja ya diomongkan. Oh today I have many experience that is really interesting bla bla bla. Oke ya. Nah itu, so biasakan untuk talk to the mirror, pasti tidak akan malu ya kan ya. Nah itu cara mengasah kemampuan speaking sendiri ya, meskipun tidak ada partner. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah fun collocation. Jadi fun collocation ini adalah mengambil istilah-istilah, bahasa-bahasa sederhana ya yang kecil. Collocation ya. Jadi collocation itu kayak ya kata-kata hampir mirip little idiom ya. Ya enggak harus collocation lah ya. Jadi kata-kata tertentu. Ambil kata-kata tertentu yang mungkin baru, nah terus dipraktekkan sendiri di rumah. Oke, hari ini saya mau ngambil misalnya istilah big rain. Nah, enggak ada kata big rain ya. Heavy rain yang betul. Hujan lebat itu enggak ada big rain. Saya kemarin dikasih tahu beberapa anak-anak ya. Jadi, sir, today we have a big rain. Now, heavy rain. Nah, kata heavy rain itulah kita ambil misalkan ya. Oke, saya mau ngomong dengan kata-kata heavy rain. Nah, jadi
ya ambil salah satu cara di rumah ya, misalkan kita mengambil metode teaching method ya, task based ya method, task based approach ya pengajaran. Itu caranya ya biasa kita persiapkan dulu, prepare the material ya. Kita ambil salah satu collocation itu big brain misalkan, nah kita persiapkan dulu. Saya mau ngomong seputar misalkan ini praktis ya, latih dulu ya, praktis, and then presentingnya di mana? Di depan kaca tadi ya. Jadi dicari kata dulu, prepare. Yang kedua adalah practice, berlatih dulu sebelum dipraktekkan. Yang ketiga adalah presenting in the front of the mirror ya, dipresentasikan di depan mirror dan direkam. Nah kalau direkam kan kalian akan tahu hasilnya ya. Jadi tadi saya ngomong bener apa salah. Nah saya seperti saya ini ya, jadi saya sering nge-vlog ini merekam ya, kebiasaan saya ya, ini sambil sharing materi. Sebenarnya saya juga mengasah kemampuan bahasa Inggris saya. Nah gitu ya, jadi cari kata-kata tertentu, dibuat kata-kata mau ngomong apa, dipraktek apa, dilatih dulu, baru dipresentasikan in the front of the mirror. Nah itu fun collection. Nah yang ketiga sekarang adalah ini ya, yang lucu tapi bagus, bermanfaat sekali. Imitating the actors speaking. Meniru salah satu aktor yang kalian suka. Ya aktor mana saja, aktor Hollywood boleh. Misalkan saya suka cara ngomongnya Tom Cruise misalkan. Nah, jadi pretend like him ya, berpura-pura seperti dia, ikuti semuanya, copy dari dia, cara ngomongnya, gesturnya diikuti, bagaimana dia berbicara, ikuti ya, show me the money. Nah itu kan Tom Cruise kan begitu ya. Oke, show me the money. Nah jadi dengan kita imitating ya, meniru salah satu aktor yang kita suka, biasanya kita akan tersugesti untuk banyak berbicara, ngikuti tata cara dia ya. Ciplak saja diikuti ya. Jadi cara dia ngomong, nah cara dia mimik, gesturnya, body language-nya ya kan ya. Nah itu jadi siapa yang disuka, nah ikuti, pretend like him. Nah jadi bayangkan seolah kamu itu dia. Nah jadi ngomongnya lihat di film, nah acting seperti dia. Nah itu akan ya secara tidak langsung kita practice English ya, praktis bahasa Inggris sangat natural ya, tidak perlu teman. Nah gitu kan ya. Atau tidak harus aktor sih sebenarnya. Kalau dulu saya sering sekali meniru ya di depan, masih di belakang ya, dosen-dosen saya yang bahasa Inggris sudah bagus, saya tiru itu di rumah ya, cara dia ngomong, bahasa-bahasa yang sering dia pakai. Sampai sekarang pun sebenarnya ada ya, jadi cara dosen saya. Nah karena saya ya jadi meniru dosen. Alhamdulillah bagus hasilnya. Jadi nah saya banyak kata-kata meniru cara dia berbicara ya. Jadi nah imitating, meniru, silakan aktor boleh, dosennya boleh, atau siapa yang kalau saya dosen, nah dosen saya ikuti, tapi saya tidak kasih tahu ya. Jadi kalau di rumah saya ikuti cara itu. Nah ini akan membentuk yang namanya ya identity. Jadi pada waktu tertentu, nah kita akan memiliki sebuah cara kita ngomong sendiri, identity itu nah berdasarkan dari apa yang kita tiru. Nah gitu ya, jadi follow the actors atau the someone you like, ikuti saja cara dia. Nah selanjutnya adalah responding some questions. Jadi meskipun kita tidak ada teman, nah kita masih bisa belajar. Makanya kalau saya biasanya, nah saya suka nyari beberapa pertanyaan-pertanyaan, apa saja pertanyaannya dari internet ya, saya jawab sendiri. Di mana ya, di rumah, di mana, di depan kaca tadi ya. Jadi ada question apa misalkan, saya jawab sendiri. Atau saya mendengarkan sesuatu, saya jawab ya. Do you like to go camping for misalkan? Yes, of course I like, because bla bla bla. Nah, jadi responding every single question, menjawab apa saja pertanyaan dalam bentuk speaking ya di rumah ya. Nah itu akan membentuk sebuah kebiasaan kita ngomong, speaking in English meskipun tidak ada partner. Nah masih bisa kan ya belajar meskipun tidak ada partner, tidak harus pakai partner kan ya. Jadi belajar bahasa Inggris itu bisa sendiri, caranya begitu ya. So try to answer every single question yang ada, pertanyaan apa saja dijawab sebisa-bisanya ya. Jadi dengan menjawab sederhana, nah ini akan membuat sebuah kebiasaan kita. Nah yang terakhir, yang kelima ya, jadi nah ini termasuk kebiasaan saya juga yang sering saya lakukan ya, adalah ini ya, describe what you are doing.
Jadi mendeskripsikan apa yang sedang kita lakukan saat itu. Ya, jadi biasakan untuk mendeskripsikan dalam bahasa Inggris. Okay, today I will make a blah blah blah, for example. Okay, so this is a really nice and blah blah blah. So, nah, dengan mendeskripsikan ini mulut kita akan terbiasa ya menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris. Secara tidak langsung kita practice in English ya. So describing something what you are doing ini sangat sangat bermanfaat sekali ya untuk membuat kita semakin confident to speak in English. Jadi membiasakan diri untuk selalu describing something yang kita sedang lakukan kapan saja, di mana saja ya. Nggak perlu praktis, nggak perlu teman kan ya. Jadi bisa berlatih sendiri ya. Nah, sekali lagi memang bahasa Inggris itu adalah term of habit and practicing. Semakin kita sering berlatih, semakin kita membiasakan untuk berlatih, semakin kita akan lancar ya. Nah, caranya tadi ya, jadi meskipun tidak ada partner, kita masih bisa belajar. Nah, itulah kira-kira beberapa tips yang kita bisa lakukan ya di rumah ya. So try to speak ya. Oke ya, jangan berhenti meskipun tidak ada temannya. Oke ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Di subscribe dulu channelnya Dosen English. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komen. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.